Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi organisasi strategi. Di sini terdapat nama kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Nurul Lailatul Rosida. Lalu ada teman saya, Dita Destanika, Erik Sulistiawati, Ike Oktavia Sugianto, Wibowo Adi Sumanto, dan Yunita Mukti Ningtyas. Organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada sekaligus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Lalu di sini ada hubungan antara teknologi informasi dengan organisasi. Jadi saling berkesinambungan. Hubungan dua arah yang kompleks ditengahi oleh banyak faktor, bukan keputusan yang dibuat atau tidak dibuat manajer. Faktor lain yang menengahi hubungan mencakup budaya, organisasi, struktur, politik bisnis, dan lingkungan bisnis. Di sini juga kita akan membahas mengenai organisasi. Nah, di sini organisasi itu apa sih? Jadi organisasi adalah badan hukum formal dengan peraturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena mereka adalah kumpulan elemen sosial. Definisi perilaku organisasi yang lebih realistis adalah pengumpulan hak, di mana ada hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang selama periode konflik dan resolusi konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dita Destanika. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Ciri-ciri organisasi. 1. Rutinitas dan proses bisnis. 2. Politik organisasi. 3. Budaya organisasi. 4. Lingkungan organisasi. 5. Struktur organisasi. 6. Fitur organisasi lainnya. Bagaimana dampak sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan? Dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informatika mengubah biaya modal dan biaya informasi relatif. Teknologi sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal dan tenaga kerja tradisional. Seiring turunnya biaya teknologi ini menggantikan tenaga kerja yang secara historis merupakan kenaikan biaya. Oleh karena itu, teknologi informasi harus menghasilkan penurunan jumlah manajer menengah dan pekerja klerikal sebagai pengganti teknologi informasi untuk pekerjaan mereka. Seiring turunnya biaya teknologi informasi, ia juga mengganti bentuk modal lain seperti bangunan dan mesin yang harganya relatif mahal. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, kita harus mengharapkan para manajer untuk meningkatkan investasi mereka di bidang teknologi informatika karena biaya yang menurun relatif terhadap investasi modal biaya lainnya. Saya Eli Sulistiawati akan melanjutkan slide berikut, yaitu dampak organisasi dan perilaku. Teori yang berbasis pada sosiologi organisasi yang kompleks juga memberikan beberapa pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi TI yang baru, yaitu 1. IT meratakan organisasi. 2. Organisasi pasca industri. Dan yang ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Internet dan organisasi. Internet khususnya World Wide Web memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal, dan bahkan pada pengorganisasian proses bisnis di dalam perusahaan. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Intinya, internet mampu secara dramatis menurunkan biaya transaksi dan agensi yang dihadapi kebanyakan organisasi. Bisnis dengan cepat membangun kembali beberapa proses bisnis utama mereka berdasarkan teknologi internet dan menjadikan teknologi ini komponen kunci dari infrastruktur TI mereka. Implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Untuk memberikan manfaat nyata, sistem informasi harus dibangun dengan pemahaman yang jelas tentang organisasi tempat mereka akan digunakan. Menurut pengalaman kami, faktor organisasi utama yang perlu dipertimbangkan saat merencanakan sistem baru adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan di mana organisasi harus berfungsi. 2.
Struktur organisasi yaitu hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. 3. Budaya dan politik organisasi. 4. Jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya. 5. Kelompok kepentingan utama yang terpengaruh oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan yang keenam, jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang dirancang oleh sistem informasi untuk membantu. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Oktavia akan melanjutkan materi selanjutnya. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di hampir setiap industri yang kita teliti, kita akan menemukan bahwa beberapa perusahaan lebih baik daripada kebanyakan perusahaan lainnya. Hampir selalu ada perusahaan yang berdiri tegak. Perusahaan yang berbuat lebih baik daripada yang lain dikatakan memiliki keunggulan kompetitif dibanding orang lain. Mereka memiliki akses ke sumber daya khusus yang tidak dimiliki orang lain, atau mereka dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara umum lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan informasi yang unggul. Bagaimanapun, mereka melakukan yang lebih baik dalam hal pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, atau pertumbuhan produktivitas atau efisiensi yang pada akhirnya dalam jangka panjang diterjemahkan menjadi saham yang lebih tinggi valuasi pasar dibanding pesaing mereka. Model daya kompetitif Michel Porter. Yang pertama, pesaing tradisional. Yang kedua, pendatang baru di pasar. Yang ketiga, produk dan jasa pengganti atau produk substitusi. Yang keempat, pelanggan. Yang kelima, pemasok. Strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Strategi yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah atau manajemen yang rendah. Penjelasannya, menggunakan sistem informasi untuk membuat produk dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pesaing dengan peningkatan kualitas dan pelayanan. Contohnya Walmart. Yang kedua, ada diferensiasi produk. Penjelasan, menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan mengadakan produk dan jasa baru. Contohnya Google. Yang ketiga, fokus pada peluang pasar. Penjelasannya, menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan strategi yang fokus pada peluang pasar atau spesialisasi. Contohnya Hilton Hotels. Yang keempat, memperkuat keakraban pelanggan dan pemasok. Penjelasannya, menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan hubungan kuat dan kesetiaan pelanggan dan pemasok. Contohnya, Trisol Corporation. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sumanto. Saya akan meneruskan dari penjelasan dari Mbak Ika mengenai dampak internet bagi keunggulan kompetitif. Karena internet kekuatan persaingan terus masih berjalan, namun persaingan menjadi semakin ketat. Teknologi internet didasarkan pada standar universal yang dapat digunakan perusahaan manapun, sehingga mudah bagi saingan untuk bersaing dengan harga saja, dan bagi pesaing baru untuk memasuki pasar, karena informasi tersedia untuk semua orang. Internet meningkatkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia biaya terendah di web. Keterangan tabel 3.5 dampak internet pada daya kompetitif dan struktur industri. Untuk produk pengganti atau jasa, dampak internet memungkinkan produk baru untuk muncul dengan pendekatan baru untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan serta melakukan fungsi-fungsi. Yang selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pelanggan. Ketersediaan harga dan informasi produk secara global menggeser daya tawar kepada pelanggan. Dan selanjutnya,
kekuatan tawar-menawar pemasok. Pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan kekuatan tawar atas pemasok. Pemasok dapat juga mendapatkan keuntungan dari berkurangnya hambatan untuk masuk pasar dan dari kelancaran distributor dan perantara lain yang berdiri di antara mereka dan pengguna mereka. Dan selanjutnya, ancaman pendatang baru. Internet mengurangi hambatan-hambatan yang masuk, seperti kebutuhan untuk tenaga pemasar, akses ke saluran, dan aset fisik. Menyediakan teknologi untuk menjalankan proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Yang terakhir, posisi dan persaingan antara pesaing yang ada. Memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antara pesaing, membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan keuntungan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Selanjutnya, model rantai nilai organisasi bisnis. Memperluas rantai nilai. Kedua, nilai web. Teknologi informasi telah memungkinkan diciptakan rantai nilai industri yang sinkron dengan kekuatan yang disebut dengan nilai web, sedangkan value web menjelaskan hubungan antara proses bisnis pelanggan, pemasok, dan perusahaan mitra yang bergerak di bidang industri yang sama maupun berbeda. Di bawah ini dapat kita lihat diagram tersebut. Di sini terlihat bahwa industri, perusahaan, sistem ERP, dan sistem transaksi inti berinteraksi secara dua arah dengan strategi aliansi dan perusahaan mitra, kemudian pemasok dan kemudian pemasok tidak langsung, dan terakhir adalah pelanggan. Sinergi, kompensasi inti, dan strategi berbasis jaringan. Sinergi. Gagasan tentang sinergi adalah bahwa ketika keluaran beberapa unit dapat digunakan sebagai masukan bagi unit lain. Hubungan ini menurunkan biaya dan menghasilkan keuntungan. Merger bank dan keuangan perusahaan baru-baru ini, seperti penggabungan dari JP Morgan Chase dan Bank of New York, serta Bank of America dan Countrywide Financial Corporation, terjadi tepat untuk tujuan ini. Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam situasi sinergi ini adalah untuk menggabungkan operasi unit bisnis yang berbeda sehingga bisa bertindak secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya dan akan teruskan oleh teman saya. Saya Yunita Multining Tias akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua dari cara dalam meningkatkan sistem informasi, yaitu dengan meningkatkan kompetensi inti. Dengan cara lain untuk menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, yaitu dengan cara memikirkan cara-cara agar sistem dapat meningkatkan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah aktivitas di mana perusahaan sebagai pemimpin kelas dunia. Secara umum, kompetisi ini bergantung pada pengetahuan yang didapat selama bertahun-tahun, pengalaman lapangan praktis dengan teknologi. Cara yang ketiga yaitu strategi berbasis jaringan. Dalam ketersediaan teknologi internet dan jaringan telah mengilhami strategi yang memanfaatkan kemampuan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan jaringan satu sama lain. Strategi berbasis jaringan mencakup penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Selanjutnya, mengenai menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam permasalahan di bidang manajemen.
Yang pertama, menyelesaikan keunggulan kompetitif, di mana keunggulan kompetitif yang diberikan oleh sistem strategis tidak cukup lama untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Karena banyaknya pesaing dapat membalas dan menyalin sistem strategis. Keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Pasar, harapan pelanggan, dan perubahan teknologi. Globalisasi telah membuat perubahan ini semakin cepat dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis, di mana penelitian mengenai kinerja teknologi informasi dan bisnis telah menemukan yang pertama, semakin berhasil sebuah perusahaan dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya, semakin menguntungkan. Dan yang kedua, hanya 1/4 perusahaan mencapai keselarasan teknologi informasi dengan bisnis. Dengan sekitar setengah dari keuntungan perusahaan bisnis dapat dijelaskan dengan penyelarasan teknologi informasi dengan bisnis menurut Lutfman 2003. Yang ketiga, teknologi transisi strategis, di mana dalam mengadopsi jenis sistem strategis yang dijelaskan dalam bab ini, umumnya membutuhkan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta proses bisnis. Perubahan sosioteknis ini yang mempengaruhi elemen sosial dan teknis organisasi dapat dianggap sebagai transisi strategis, sebuah gerakan antara tingkat sistem sosioteknik, dan perubahan semacam itu seringkali menyebabkan kekaburan batas suatu organisasi, baik dalam bidang eksternal maupun internal. Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah dalam berkata ataupun kelengkapan dalam materi, kami mohon maaf yang sebesarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan dalam diskusi di bawah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.